Apalagi seperti Rahmat, Arif, Meijen itu sangat mengayumi para perempuan. Ya, jangan-jangan istilah dalam bahasa Dayak itu bajunya makin besar. Artinya apa? Artinya semakin disanjung, semakin wow gitu. Tapi benar ya, kita pada dasarnya bukan ngajar bahasa dan sastra ya. Jadi sedikit banyak paham tentang karakter seseorang ketika orang itu berbicara. Ya, karena untuk memahami psikolog, tentunya kita juga harus bisa menilai dari sisi bahasa. Ini Meijen nih kayaknya mau ke Palangkaraya. Kalau kamu ke Palangkaraya cari aja. Ibu nggak usah kamu sebut nama saya. Cari saja di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Ibu Pantun gitu. Orang-orang tahu kok. Ya. Semuanya Bu, kita mau ke Palangkaraya sih Bu. Semuanya Nah di sini. itu, ayo Bu Ainun. Ini adik-adiknya mau ke Palangkaraya nih. Ibu juga tiap tahunnya itu mendampingi mahasiswa itu berkunjung ke Museum Blanga ya. Salah satu museum ya yang katanya memiliki nilai mistisnya yang sangat kuat. Dulu Tukul Arwana juga pernah datang ke Museum Blanga, tapi katanya tidak jadi. Itu menurut informasi pengelola museum ya. Kan ada ya dunia sebelah itu ya. Nah itu pernah berkunjung ke museum itu, tetapi katanya gagal. Padahal hantu Kalimantan Tengah itu cuma kuyang kok. Ya, cuma kuyang, nggak ada sama badannya, cuma kepala aja. Lebih sempurna kalian lah, ada kepalanya, ada kaki tangannya. Ya. Apa Arif sudah segar belum? Masih ngantuk aja. Bu, saya ada yang ingin saya tanyakan lagi. Iya, silahkan deh. Kalau melihat dari cerita rakyat yang Ibu tampilkan, sedikit bercerita kalau misalnya cerita rakyat daerah saya yang Jakarta itu dia lebih dominan menjelaskan tentang perjuangan dan pertarungan gitu, Bu. Mungkin, hal itu juga disebabkan karena dulunya wilayah Jakarta atau Batavia ini kan wilayah jajahan yang menjadi markas besar atau markas pusatnya penjajah ya, Bu. Iya, Itu bisa sejarah dilihat ya. dari sejarah. Mungkin dari situ berangkatnya kenapa banyak cita-cita rakyat yang mengandung unsur, eee, perkelahian, pertarungan, dan keberanian seperti itu. Lalu kalau untuk cerita rakyat yang ada di Jawa Timur, itu kan kebanyakan cerita rakyat yang mensakralkan suatu tempat atau suatu benda, mensucikan gitu Seperti ya, Bu. gunung, iya. Iya, seperti gunung, terus lembah-lembahnya gitu, disucikan seperti misalnya ada sesuatu yang dia sembah di situ. Nah, kalau, dari yang Ibu ceritakan, yang Ibu paparkan cerita-cerita rakyat yang ada di Palangkaraya khususnya Dayak, itu, ada background atau latar belakang kenapa itu banyak mistisnya nggak, Bu? Itu sih. Oke. Boleh saya langsung jawab Bu Ainun? Silakan Ibu, mungkin akan Oke. Terima kasih Bu Ainun. Nah, jadi gini deh ya. Kenapa dalam salah satu cerita yang Ibu tuangkan itu sebenarnya itu secara spesifik cerita yang Ibu angkat di satu kabupaten. Nah, di satu kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas. Sebenarnya ceritanya yang kebetulan ceritanya itu banyak unsur-unsur mistisnya. Ya. Jadi pada dasarnya ceritanya itu tidak hanya yang mengandung unsur mistis. Banyak kok cerita-cerita lain seperti yang disebutkan tadi di Pulau Jawa, ada Tangkuban Perahu, Jawa Barat ya khususnya, ada Tangkuban Perahu. Di sini juga ada, entah itu cerita kebetulan sama atau gimana saya juga nggak paham gitu ya. Ada di Bukit Tangkiling ya, Bu Ainun ya, yang katanya ceritanya perahunya itu sebelahnya di bagian atas bukit ini, sebelahnya di atas bukit ini. Itu juga ada seperti itu. Atau seperti kepercayaan terhadap gunung-gunung tadi, mensakralkan segala gunung itu juga ada gitu. Tapi kebetulan secara spesifik biar lingkup pembahasan penggalian data itu tidak meluas, jadi Ibu spesifikkan ke Kabupaten Kapuas yang mana di situ kalau mungkin dalam cerita Jawa tentang Rahwana, tentang kerajaan-kerajaan itu kan ada ya. Nah, kebetulan di Kabupaten Kapuas itu tidak ada kerajaan. Itu masalahnya ya, tidak ada kerajaan sehingga dari unsur ceritanya di situ tidak mencantumkan tentang unsur-unsur kerajaan pada zaman dulu. Karena di lingkup Kalimantan Tengah itu
apa namanya, secara spesifik kerajaan itu ada di Kalimantan Selatan. Dulu itu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu satu kesatuan. Karena tadi antara kerajaan Daha ya diambil alih oleh suku Banjar, itu juga perebutan antar kerajaan. Lalu kerajaan Banjar ini meminta bantuan dengan kerajaan Demak dari Jawa, ya, sehingga dengan satu syarat, ketika masyarakat Banjar memperoleh kerajaan Daha ini, ya, maka syaratnya suku Banjar harus menganut agama Islam. Sejak saat itu pula masyarakat Banjar tidak mau mengakui sebagai suku Dayak, padahal itu satu kesatuan dengan suku Dayak. Lalulah Kalimantan Tengah ini tidak memiliki kerajaan. Nah, yang ada itu di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Jadi istilah-istilah kerajaan seperti itu memang dapat dikatakan sangat minim yang ada di Kalimantan Tengah. Yang ada itu cuma Pulau Kupang. Perebutan Pulau Kupang itu pun tokoh-tokohnya dalam ceritanya itu adalah tokoh Banjar yang tidak mau lagi mengakui sebagai tokoh Dayak karena mereka sudah banyak menganut agama Islam. Dulu kan kata Dayak itu dianggap sebagai makna negatif, orang yang tidak memiliki agama. Lalu suku Banjar memecahkan diri menjadi suku Banjar, bahkan dari sisi bahasanya pun sudah sangat jauh berbeda gitu. Padahal dia suku Banjar itu juga suku Dayak gitu. Nah, kenapa Ibu tentunya cukup tahu tentang kebudayaan Banjar? Karena Ibu juga sering bergelut tentang menelaah hikayat-hikayat Banjar, meskipun tulisan hikayatnya itu masih murni, masih menggunakan Arab Melayu, ya. Ya, menafsirkannya itu juga tidak mudah gitu ya, karena menggunakan Arab Melayu atau Arab Gundul itu ceritanya, tetapi dalam cerita Banjar. Nah, itu salah satu background mungkin yang melatar belakangi sehingga banyak hal-hal yang mistis, karena memang kesukuan suku Dayak Ngaju ini sangat erat kaitannya dengan roh-roh leluhur. Ya, dengan roh-roh leluhur, sehingga sangat menjunjung tinggi kepercayaan terhadap alam. Jadi gini ya, suku Dayak Ngaju itu sangat mempercayai bahwasanya hutan, alam, laut, bumi, dan langit itu memiliki penguasa tertinggi selain Tuhan. Maksudnya Tuhan tetap yang pertama ya, tetapi masyarakat itu mempercayai adanya penguasa lain, gitu ya, sehingga dalam setiap ritual itu harus izin kepada roh-roh leluhur atau dewa-dewa penghuni hutan, penghuni sungai, penghuni laut, sehingga segala sesuatunya itu terkesan mistis, ya, terkesan mistis, padahal biasa-biasa aja sih sebenarnya, ya, hanya saja mungkin orang saja yang terlalu berlebihan menanggapinya, gitu, ya. Oke, De Andini. Jadi itu ya, tidak ada kerajaan di sini. Kalau di Jakarta itu kan pusat antara apa ya, peperangan untuk pejuang sejarah untuk Indonesia menuju kemerdekaan, itu kan pusatnya kan di sana ya. Nah, jadi salah satu kebanyakan ceritanya itu tentang pejuang-pejuang atau para sejarah yang menjunjung perjuangan negara kita, negara Indonesia. Jadi mungkin di sana itu, sehingga di Jakarta. Makanya Ibu tadi mikirnya ada ya sejarah Jakarta gitu. Justru berpikiran demikian. Nah, karena apa? Yang Ibu tahu itu kan kalau dari sisi Jawa sendiri ya jangan ditanya lagi, itu sudah banjir dengan cerita-cerita mistis ataupun pewayangan itu ya yang Ibu tahu. Nah, itu sangat luar biasa juga ceritanya. Tapi hal itu tentunya boleh kita percayai, baik itu kemistisan yang ada di suku Jawa, kemistisan yang ada di Kalimantan Tengah atau suku Dayak, boleh kita percaya ataupun tidak, semua kembali kepada suku, semua kembali kepada diri masing-masing, tetapi tugas kita sudah sepatutnya saling menghormati dan menghargai. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Islam ya rata-rata semuanya bertentangan gitu. Nah, tapi tidak semua budaya itu bertentangan, ada juga yang sejalan. Ya, salah satunya aturan dalam upacara pernikahan yang mungkin laki-laki melamar perempuan ya wajar saja, karena lelaki ini kan para lelaki ini kan memiliki kedudukan yang sangat tinggi gitu, yang memiliki tugas pemimpin itu kan sudah sebaiknya itu kan lelaki ya, para lelaki. Nah, jadi wajar saja kalau lelaki yang memberikan apa tadi kata Andini, memberikan jujuran, mahar ya, mahar untuk perempuan, hal yang wajar ya. Oke. Ternyata kalian ini semuanya
pada penggemar kebudayaan ya. Jadi rasa ingin tahunya terhadap budaya itu sangat tinggi. Silakan. Ada lagi, Bu Ainun, saya mungkin kembalikan. saya izin Bu ya menambahkan yang dikatakan yang ditanyakan Andini begitu. Karena ini juga terkait dengan jadwal yang akan kita laksanakan selanjutnya begitu ya Bu. Mungkin Nah, ini juga suku Dayak asli ya. Bu Ainun itu suku Dayak asli mungkin juga. ini ya, sedikit sharing begitu Ibu bahwa di Kalimantan Tengah ini sebetulnya ada di salah satu catatan sejarah di mana di kerajaan Banjar begitu ada tercatat karena memang di Kalimantan Tengah itu khususnya kerajaan kita tuh punya Bu, tetapi kerajaan kita ini unik gitu. Kalau di daerah-daerah lain kerajaan itu selalu meninggalkan prasasti begitu ya berupa bangunan dan lain-lain. Nah, Kalimantan Tengah ini karena memang posisinya hutan begitu, kemudian juga pemanfaatan alam biasa untuk rumah, bangunan dan lain-lain itu, kemudian ada satu kerajaan di Kapuas itu. Kapuas itu salah satu kabupaten ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Kota Bataguh ya. Ya, Kota Bataguh. Nah, untuk situs ini sendiri begitu itu hanya tertinggal semacam apa ya, semacam tiang-tiang begitu Bu, tapi tiangnya juga kecil begitu, tidak seperti kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa begitu yang memang notabene Meninggalkan candi. iya, memang notabene ini kan ada bangunan yang tidak terbuat dari kayu. Nah, karena di kita itu hutan ya Bu rata-rata itu, jadi ketika ada kebakaran ya, nah itu kan tentunya akan ini begitu, akan memberikan pengaruh terhadap peninggalan-peninggalan itu, karena memang juga terbuat dari kayu, otomatis juga bisa begitu ini ya, kalau di cerita itu karena ada perang begitu, lalu kemudian di wilayah itu begitu dibakar oleh oleh musuhnya begitu ya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas itu lebih dalam begitu. Tetapi di Kalimantan Tengah ini itu salah satu keunikan. Cuman karena memang di Kalimantan Tengah itu tidak zaman dulu gitu, tidak mengenal seperti tulisan-tulisan kalau di kerajaan-kerajaan lain ya, ada Sanskerta begitu, kemudian banyak ragamnya yang Tulisannya Arab Melayu ya. iya. Arab Melayu, karena Kalimantan Tengah ini kerajaannya jadi satu dengan kerajaan Banjar. Iya. Nah, karena Banjar itu tadi memecah diri, lalu dianggap Kalimantan Tengah ini tidak memiliki kerajaan, padahal sebenarnya satu kesatuan. Nah, kalau cerita dalam Kota Bataguh itu tadi, ada tertuang di dalam salah satu cerita yang Ibu tulis, yaitu perebutan Pulau Kupang itu. Ya. Mungkin nanti kawan-kawan kalau mau mau tahu banget gitu ya cerita si Kota Bataguh yang punya kerajaan. Ajak datang aja Bu Ainun, datang aja ke Palangkaraya. Pengen banget Bu ngajak teman-teman ini datang gitu ya. Teman-teman pun sudah tes antigen aja ya, nggak perlu PCR lagi. Iya, cuman itu Bu, kita masih belum mendapatkan izin gitu, bahkan untuk pertemuan. Oh gitu. Di kita pun perkuliahan masih belum dapat izin, padahal prosesnya udah lumayan panjang persiapan. Ditargetkan November itu udah bisa perkuliahan offline gitu kan, sebagian bertahap, tetapi ya memang masih belum pada proses itu. Ya kita masih berharap juga sih gitu, ada ini ya, ada hilalnya lah begitu. Tapi saya yakin teman-teman ini tetap semangat dalam metode apapun. Saya percaya begitu bahwa ketika kita di dalam proses sharing ilmu, tentunya apapun metodenya ya segala sesuatu itu pasti akan sampai begitu. Oke, mungkin ada lagi yang lain, silahkan. Siapa lagi mungkin sebagai penutup? Mana nih Rika? Mana Rika? Oh ya, silakan. Tadi ada yang mau bertanya. Heni, silakan Heni. Raise Heni. Suara saya kedengaran nggak ya Bu? Ya, terdengar Hen. Oke. Jadi kan saya itu asalnya dari Kalimantan Barat Bu. Jadi sama-sama Pulau Kalimantan lah. Di Kalimantan Barat ini kan saya itu kan Chinese gitu ya Bu. Jadi kurang paham juga tentang suku Dayak. Jadi di sini kan banyak suku Dayak juga, ada suku Madawi juga sih.
Suku Dayak yang saya dengar dari cerita Ibu itu kayaknya yang pernah makan manusia itu gimana mana ada Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Heni Helina. Mohon izin Bu Ainun menjawab ya pertanyaan dari Heni. Jadi gini ya, itu cerita yang disampaikan oleh nenek moyang. Seperti yang Bu sampaikan tadi, terlepas itu benar atau tidak, kan Ibu sudah menyampaikan, kita sendiri belum pernah terjun ataupun melakukan observasi lapangan, apakah itu benar atau tidak. Karena dulu ada salah satu tokoh itu bercerita ketika asal-usul kenapa manusia itu bisa makan manusia. Maksudnya pada saat mengulek atau membuat sambal ternyata ada tetesan darah. Ini cerita ya. Jadi legenda itu dianggap, ingat, perlu digarisbawahi, dianggap benar-benar terjadi, yang artinya belum tentu kebenarannya. Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat itu kan legenda. Meskipun bentuknya seperti perahu, bentuk gunungnya itu kan dianggap ya. Legenda artinya dianggap. Berbeda dengan sejarah. Nah, berbeda dengan sejarah artinya ada bukti-bukti yang sangat akurat untuk menyatakan itu benar atau tidak. Itu. Nah, sehingga di dalam ceritanya itu ada cerita yang menyatakan bahwasanya suku Dayak Ngaju itu dulu sebagai pemakan manusia. Ya, itu di dalam sebuah ada yang mengakui bahwasanya dia dulu istilah sukunya, beliau mengaku pernah hendak dijadikan tumbal ya, karena suku Dayak ini sangat luas. Jadi tidak hanya ada yang di Kalimantan Barat, tapi ada juga yang di Kalimantan Timur, ada juga di Kalimantan Selatan, dan ada juga yang di Kalimantan Tengah. Ya, nah jadi itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, legenda itu belum tentu benar terjadi. Coba saja kalian lihat definisi dari legenda itu dianggap. Untuk mengetahui itu benar atau tidak, sehingga perlu dilakukan pembuktian terjun. Atau tidak ya, karena segala sesuatu harus dibuktikan secara nyata ya. Jadi kalau berbicara tentang makan manusia segala macam, makanya seperti yang Bu sampaikan tadi, ya Sumanto juga bukan orang Dayak gitu, tetapi bisa makan manusia. Nah, entah suku apa ya si Sumanto itu, Ibu sendiri kurang tahu ceritanya seperti apa tentang cerita pemakan manusia itu ya, yang mungkin diceritakan oleh nenek-nenek moyang itu zaman jahiliyah gitu, zaman jahiliyah, sehingga itu mungkin ya pernah terjadi, dan bisa jadi dari sisi cerita itu terlalu banyak unsur-unsur pembaharuannya sehingga cerita itu tidak murni seperti apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi seperti yang kalian lihat saat ini tidak ada manusia, orang Dayak yang makan manusia gitu. Kalau mungkin yang kalian lihat kemarin mungkin Heni mohon maaf ada yang ini ya, pada saat perang seperti yang sampaikan tadi ada yang makan hati, jantung. Nah, mungkin bisa Maaf Bu, sebelumnya jaringan di sini juga agak putus-putus gitu Bu. Oh gitu. Di Kalimantan ya. Iya Bu. Melanjutkan yang tadi ya Bu. Jadi kalau misalnya yang biasanya yang seperti yang Ibu ceritakan, itu kayak dia tuh takut sama orang Dayak sendiri, itu gimana Bu ceritanya? Ya itu tadi kan karena seperti pertanyaan Meijen tadi kan, Meijen ya yang bertanya tadi yang terkait peperangan tahun lalu antara suku itu ya. Nah itu maksudnya Heni ya.
Jadi ini mengikuti ya dari pertama kita materi tadi ya. Nah, jadi itu maksudnya kan pada saat nah, seperti yang disampaikan ketakutan yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya karena ada peperangan itulah itu ya, itu yang Ibu maksud ya. Jadi banyak orang yang mungkin di sana beranggapan bahwasanya suku Dayak ini adalah suku yang sadis. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Tidak benar ya, tidak benar. Karena segala sesuatu ketika direndahkan atau apapun itu, nah semua suku sama ya, menjunjung kesukuannya dan berani membela atau maju pantang mundur ya, istilahnya seperti mamut menteng, pantang menyerah gitu ya. Jadi tidak berarti orang takut itu karena makan manusia, bukan ke sana ya, karena adanya peperangan itu tadi sehingga itu bagian juga dari sejarah yang mungkin ya, sudah sepatutnya kita kuburkan dan tidak sepatutnya kita ungkit gitu ya. Tadi kebetulan Dek Mei menyinggung, jadinya pembahasannya ke arah sana gitu ya. Karena antara dua suku ini sudah melakukan perdamaian ya. Jadi jangan sampai tiba-tiba karena diungkit-ungkit sejarah tentang ini antara suku Dayak dan suku Madura lalu menimbulkan peperangan baru yang nah itu pada dasarnya tidak ada unsur dendam atau apapun, makanya Ibu juga menyampaikan pada saat Ibu naik Grab, nggak apa-apa kok Paman gitu ya, saya itu bukan orang yang ini gitu, karena mungkin oh adik suku Dayak ya, kesannya itu seolah-olah karena saya orang Dayak kok gitu amat gitu, kita juga risih. Jujur ya, Ibu sendiri juga risih kalau ketemu dengan orang seperti itu, seolah-olah terlalu membatasi. Nah, seolah-olah kita itu sadis, seolah-olah kita itu kejam. Nah, justru Ibu sendiri merasa sangat risih kalau diperlakukan seperti itu. Makanya saya sampaikan, enggak kok Paman, karena asumsi masyarakat luar sana gini ya, orang Dayak itu orang yang suka makan manusia. Karena pada saat peperangan itu kan katanya ada yang bakar hati, jantung, segala macam. Ya, jadi asumsi orang itu selalu beranggapan orang Dayak itu orang yang sadis dan suka makan orang gitu. Jadi itulah yang harus kita luruskan. Tidak benar seperti itu ya. Tidak benar bahwasanya kita sendiri justru merasa risih kalau diperlakukan seperti itu. Ya, setiap manusia, setiap suku ada sisi positifnya masing-masing. Tidak ada orang yang memperlakukan orang lain tanpa ada api, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Itu ya. Dek Heni ya, asli orang mana, Dek? Dari lahir di Ketapang, Kalimantan sih, Bu, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya, berarti Dayak Iban, Dayak apalagi yang ada di Kalbar. Nah, Dayak itu luas sekali ya. Iya, Nah, Bu. mungkin di sana juga ada For Dayak ya, Dek ya. Saya juga kurang tahu jadi sih, Bu. Saya itu ada organisasi For Dayak. Ada. aslinya Dia sangat Chinese, luas. Bu. Oh, ya jadi itu Dek ya. Jadi jangan pernah sampaikan aja ke masyarakat sekitarnya. Jangan pernah perlakukanlah kita selaku orang Dayak sebaik mungkin. Ya, kalau Chinese ini katanya sejarah nenek moyang orang Dayak itu nikah dengan orang Cina gitu. Jadi kebanyakan memang banyak kemiripan antara suku Dayak dan Cina gitu. Ya. Nah, itu menurut cerita sejarah gitu ya. Karena kita tidak mungkin mengulang sejarah yang sudah lampau. Jadi jangan sampai ada yang berpikir demikian. Itu yang harus tugas kalian, bahwasanya dengan adanya perkuliahan ini, semoga tidak ada lagi yang berpikiran orang Dayak itu makan manusia loh. Nah, jangan ada seperti itu lagi. Orang Dayak itu terlalu sadis,
terlalu mistis, jangan ada yang berpikir semuanya itu sama. Bahkan Cina sendiri pun kalau ada ritual ini itu dan lain sebagainya juga sangat tinggi, bisa berbicara dengan roh-roh leluhur ya katanya ya. Nah, itu juga sama seperti suku Dayak Ngaju gitu. Jadi sudah sepatutnya saling menghargai dan jangan semacam memponis ya suku Dayak itu orang yang sadis. Tidak benar itu. Ya. Jadi jangan ada ketakutan lah bagi suku lain yang tadinya seperti cerita Meijen, kalau ada orang Dayak itu lalu dianggap seperti ini oleh suku lain, nah itu berlebihan. Orang Jawa banyak kok yang menikah dengan orang Dayak, artinya aman-aman aja. Orang Cina juga banyak menikah dengan orang Dayak, artinya ya semua suku itu sama. Ya, oke. Baik, Bu. Terima kasih informasinya, Bu. Sama-sama, Ibu nggak bisa lihat wajah cantiknya Dek Heni nih. Ya, harapannya bisa gitu. Oke, baik Ibu, mungkin sebenarnya kita masih banyak lagi begitu ya. Saya yakin di kepala teman-teman ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan begitu. Kemudian juga banyak sharing-sharing sebenarnya yang pengen disampaikan oleh kawan-kawan, dan kita juga pengen begitu Bu ya untuk tahu dari cerita kawan-kawan ini. Namun sayangnya kita ini dibatasi oleh waktu begitu, ada mungkin ragam kegiatan lain juga yang dijalankan begitu, sehingga membatasi kita lah begitu pada pertemuan kali ini. Nah, barangkali nanti mungkin di kegiatan selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi begitu ya dengan Bu Lestaria, dan semoga beliau berkenan begitu untuk menemani kita nanti ya, kalau misalnya ada kesempatan lain, agar kita bisa menggali ini ya tentang kebudayaan di daerah masing-masing lah begitu, melalui sharing-sharing seperti ini. Mungkin banyak sekali Bu ya yang sudah disampaikan begitu dan di-sharingkan, yang intinya menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah memang sebuah negara yang memang luar biasa begitu, menyimpan kekayaan yang notabene tidak dimiliki oleh negara lain. Dimana kalau misalnya kita membicarakan tentang suku saja begitu ya, di negara lain itu mungkin terdiri dari 1 bahkan sampai 10 saja begitu. Kalau di kita itu memang sangat-sangat luar biasa, dari Sabang sampai Merauke itu memang betul-betul bineka begitu, yang mana keragaman itu sangat-sangat sangat menjadi potensial bagi Indonesia untuk dijual tadi pada dunia begitu, tentang ceritanya, kemudian tentang ragam lainnya begitu, yang memang sangat banyak sekali kalau dirincikan begitu Bu ya, untuk disebutkan indikatornya. Nah, mungkin pembahasan ini juga rasanya itu memang sangat sebentar sekali begitu, karena memang ini ya banyak sekali memang hal yang harus diinikan. Namun sekali lagi sayangnya waktu kita sudah menunjukkan begitu berakhirnya kegiatan hari ini, karena memang sudah memasuki waktu zuhur juga, jadi ada kewajiban lain yang memang dijalankan begitu, sehingga sekali lagi Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas perkenanannya. Kembali kasih Bu Ainun. Partisipasi begitu Ibu, termasuk teman-teman semua juga terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin kita bisa simpulkan ya di dalam kegiatan kali ini begitu, bahwa kegiatan bedah buku ini tidak hanya membedah isi buku begitu, tapi kita juga bisa mengulik beragam kebudayaan yang ada, bagaimana rasa simpati kita terhadap kondisi-kondisi melalui adat kebiasaan yang terjadi itu. Nah, sehingga ini harapannya bisa membangun mindset kita begitu ya, untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam proses pembelajaran kali ini itu bisa menjadikan salah satu begitu nilai wawasan bagi kita, sehingga kita bisa memaknai apa yang terjadi di lingkungan kita itu lebih bijak lagi. Yang tadinya kita tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti begitu, menjadi mengerti dan bisa lebih bijak untuk memaknai apapun yang terjadi di lingkungan kita. Mungkin begitu ya kesimpulan terkait pertemuan kita hari ini begitu. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak
atas waktunya. Teman-teman juga terima kasih banyak. Mohon maaf apabila di dalam proses pembelajaran perkuliahan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, banyak kendala yang terjadi, begitu semoga dimaafkan ya. Ketemu lagi kita di minggu depan di jadwal selanjutnya, maka tadi sudah kita buka ya, lalu tentunya kita akan akhiri begitu. Saya tutup. Mohon izin Bu Ainun, boleh mungkin satu pantun lagi. Saya itu baru ngecek ya, ternyata temanya ini tentang merajut asa lewat bahasa. Tiba-tiba sepintas saya kok pengen bikin pantun gitu, ngelihat judulnya ini. Ada bunyi-bunyi lagu juga di situ. Jadi mungkin sebelum ditutup, satu buah pantun dulu. Merajut asa lewat bahasa, sastra lisan, dan nilai budaya. Sampai di sini materi dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, itu saja Bu Ainun. Terima kasih. Salah hilafnya Ibu mohon maaf juga ya. Terima kasih juga untuk Bu Ainun, adik-adik semuanya. Baik, terima kasih Ibu. Saya nggak bisa membalas pantun Ibu ya. Mungkin teman-teman nanti boleh di tugasnya begitu ya, ditambahkan pantun untuk membalas, terutama Maijan nih tadi yang punya utang belum balas pantun Ibu ya. Nanti mungkin ditunggu dan kita teruskan. Apalagi tadi siapa tadi yang Jakarta, apa ya, Jakarta Barat, biasanya itu dekat-dekat dengan Betawi, jago tuh pantunnya ya. Andini Bu, Andini Bu. Andini ya. Ayo Andini, Ibu tunggu. Nanti kita ini kan nanti kita tunggu Bu ya dari teman-teman, nanti diteruskan ke Ibu begitu. Apa namanya, pantun-pantunnya ini karena memang ya itu pantun ini salah Bu satu Ainun. Ya. Sastra lisan Kalimantan Tengah. Jadi itu mungkin Bu Ainun, untuk adik-adiknya bisa menyampaikan ke masyarakat luar bahwasanya apa yang ada di benak kita selama ini tentang suku Dayak itu tidak benar. Itu saja. Suku Dayak tidak sadis, suku Dayak bukan diidentik dengan 3M tadi, memotong, maya, mencincang, dan suku Dayak juga bukan pemakan manusia. Ya, itu hanya bagian dari legenda yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Legenda Tangkuban Perahu pun tidak dapat dibuktikan kebenarannya meskipun gunungnya berbentuk perahu, ya. Jadi itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Kawan-kawan juga mohon maaf apabila ada salah hilaf yang tidak berkenan. Saya tutup dan sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lestari. Oke, salam kenal buat semuanya ya, buat Rahmat, Andin, kemudian Meijen, Muhammad Irfan, Heni, Yeni, siapa ini, Anissa, Putri, Malinda. Salam kenal buat semuanya ya. Semoga masih ingat dengan tampang-tampang wajah Ibu kalau ketemu ke Palangkaraya, atau barangkali kalau Ibu yang ke Jakarta atau ke Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin nanti Bu bisa nih hubungin teman-teman kalau Ibu lagi ada main ke daerah masing-masing ini. Boleh banget nih, apalagi yang ke Jawa Barat ini ya. Tempat wisatanya kayak banget gitu. Ya. Izin pamit ya Ibu. Oke, Ibu juga izin pamit. Terima kasih semuanya.